Masih di Angkat The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Geng, kita hari ini dengan Coco Light. Ya, Ini pegang dong mikrofonnya. Jadi monitor dulu. Oke. Nah, kan gitu. Jadi ngomongnya harus pakai mic ya. Oke, siap. Mic-nya muter aja ntar ya. Siap. Keramean ya kan. Keroyokan. Oke. Keroyokan datangnya. Ya kan Coco Light. Dari mana nih? Kenalan dulu dong ya Oke, kan. oke. Kayak biasa kenalan. Dari ujung kali Dari ya? ujung boleh. Oke. Tuh kasih tuh mic-nya tuh. Saya Doi, drum. Drum. Boy, di DD logonya. Doi Drum. Saya Ru dari ya posisinya di keyboard, Di keyboard. Iya. Oke. gitaris. Gitaris dan keyboardis. Iya. Oke. Multi level marketing. Halo, saya Ayu di vokal. Ayu vokal, Halo, gua Koko di gitar dan merangkap sebagai RT. RT. Ya, Koko di gitar juga. Halo, Ion di bass. Yon di bass. Yon, Koko, Ayu, Ru, sama Doi. Ya. Lu ngefans sama Dodi Kangen Band itu? Sama kayaknya. Hah? Dodi itu apa? Doi dia panggilannya. Heeh. Lagu Kangen Band juga, Doi ada kan? Doi. Iya ada juga. Kali ya, gue lupa juga. Jadi bawa apa nih? Bawa single ya? Iya. Single lagu terbaru. Iya, terus Jadi mau datang ke kenalan sini mau promosi lagu gitu ya. juga. Mau belajar juga sama Kak Angga. Duh, ngeri-ngeri sedep nih jawabnya. Udah ditatar duluan. Yang bikin lagu siapa sih? Mau siapa yang jawab? Kalau untuk kompos musiknya Koko, Kak. Koko, Kalau untuk lirik Ayu. Ayu, Iya. kompos musik. Koko kompos, Oh iya, kompos. Ayu lirik. Lirik lagu. Lu udah Terpisah. berkeluarga kan Yu? Iya. Iya kan? Laki lu yang mana sih? Oh Koko, lu sama istri berarti. Iya. Ya kan ini band keluarga apa gimana? Ada Yuyun. Iya, ajak ini Yuyun. adek. Yuyun main gendang. Iya. Mbak Yun nyinging pengen diomongin. Jadi kombinasi ini ya, berarti basecamp di rumah dong ya? Iya kan? Tapi kalau Kak Angga mau support basecamp yang baru untuk Kokolet, seneng banget sih. Ya gak apa-apa juga, main aja ke sini. Oh, Gua gitu. Kemana-mana gue. Iya. Nanti kapan-kapan main di Aceh kan kita ada e-musik tuh. Oh, Main iya. di E-musik. E-musik itu syaratnya cuman punya lagu sendiri doang. Oh gitu. Waktu itu Iya. Ayu pernah DM ke Iya. e-musiknya. E-musik ya. Nanya ini lokasinya di mana. Iya, Ternyata ya di satu sini sebelah tempat. studionya. Mm-mm. Syaratnya cuman itu, nggak ada lagu cover gitu. Kalau cover mainnya sama gua tuh, kan Oh. ada yang main gitar sama penyanyi itu. Oh iya. Itu nggak apa-apa, emang gua cover-coveran gitu. Kalau musik khusus ya percuma gitu kan, kita mau support lagu orang kan, Iya. lagu-lagu teman-teman supaya ini. Kalau nggak main lagu sendiri buat apa gitu maksudnya. Terus lagu ini judulnya apa sih? Life Without You. Life Without You. Iya. Cinta tanpamu ya. Kehidupan Oh, tanpamu. life ya, hidup tanpamu. Life. Oke. Kehidupan tanpa kamu. Berarti liriknya bahasa Inggris semua ini? Iya Kak. Oh, lu guru bahasa Inggris ya? Supaya ini Kak harapannya jadi doa bisa didengar sama orang di luar Indonesia juga. Amin. Gitu, amin. Oh bisa go to internasional. Amin. Visinya gitu. ke situ. Iya. Doanya sih seperti itu, mindsetnya seperti itu. Terus lagu ini mau nyampein apa sebenarnya? Pesan apa yang mau disampaikan terhadap lagu ini? Kebetulan karena Ayu yang nulis lirik yang untuk lagu ini, jadi Ayu ceritain sedikit. Ini sih Kak, generasi patah hati aja. Jadi Generasi cerita patah tentang hati. ya anak zaman sekarang yang patah hati. Tapi kita pengen kemasnya supaya teman-teman yang ngalamin itu tetap bisa jalan terus, tetap move on, tetap semangat. Jadi saat ngedengerin lagunya itu walaupun liriknya sedih, tapi mereka ada semangat baru untuk move on. Itu sih. Gitu. Masih spirit lah ya Iya, gitu ya. spirit. Supaya gak usah patah hati, ayo hidup ini harus berjalan gitu ya. Terinspirasi dari Ru ya. Kan cerita lu Ru. Gimana ceritanya? Emang lu gitu? Enggak. Lu rapuh banget loh. Jadi generasi rapuh. Generasi rapuh ya Allah. Lahirnya tahun berapa Ru? Lahirnya tahun 2000. Oh ya bener, generasi rapuh. Generasi rapuh ya Allah. Aduh ditatar dia. Iya, muda rapuh. Aduh, Ya kan? rapuh. Ya, ini Lu- anak bungsu di Kokolet Kak. Anak bungsu.
Iya pantesan diem aja. Dia Krisya versi muda kan. Oh iya juga ya. Lu udah punya pacar belum lu? Lu pacaran gak sih? Pacaran. Pacaran. Udah punya pacar berarti ya sekarang ya? Iya. Lu kalau gak diaku di podcast gue ini bahaya lo. Lu harus ngaku lo. Pacaran. Gue adu domba lo kalau lu ngaku jomblo. Gue pastiin lu putus habis ini. Kejem banget. Sama anime tapi. Sama anime. Oh, sama anime serius? Berarti lu jomblo dong ya? Real life jomblo. Oh real life-nya jomblo. Lu jatuh cinta sama anime. Lu wibu ternyata ya? Wibu. Gokil ya wibu. Gue udah curiga sih kalau lu wibu. Soalnya kayak punya dunia sendiri ya kan. Berarti lu nonton Naruto dong ya? Yang lain. Yang lain. Oh yang lain. Berarti lu percaya ya kalau semua orang tuh punya jalan hidupnya sendiri untuk sukses ya? Apa tanggapan lu tentang itu? Ya. Apa yang lu petik pelajaran dari anime-anime lu itu? Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri. Semangat gitu ya. Udah ya? Gue males lah nanya-nanya dia. Jawabannya simple banget. Si Doi kayaknya minta ditanya, kasih mic-nya. Doi, jangan pegang dulu mic-nya. Terus lu masuk band ini, lu diajak siapa? Diajak Koko. Diajak Koko. Iya, Lu temenan diajak sama Koko dari lama ya? SMA Koko kelas 2 ya Ko? Ya. Kelas 2 dia. Ngebandnya berarti udah dari SMA apa baru-baru ini? Enggak sih, udah lama. Cuman jarang-jarang gitu aja. Pas Jarang-jarang. ketemu ngeband. Ngeband gitu ya. Mm-mm. Tapi main drum udah lama ya? Otodidak dari SMP. Otodidak. Iya. Lu dengerin apa biasanya? Celon Seven. Celon. Ini ya apa sih namanya dia apa galau ya galau gitu ya. Lagu Iya, Celon dulu Seven yang paling galau-galau. lu suka apa? Dan bila esok iya. Datang kembali. Wow. Ada kisah sama mantan. Bang. Nah bener itu Bang. Iya. Lu udah married juga sama kayak Koko? Udah. Aduh gimana ya. Duda lo ya? Iya. Lo tau Bang? Soalnya lu gak mau cerita pasti lu duda. Iya Duda. Duda ya. anak 2. Duda anak 2. Jadi anak di Di bawah mamahnya. di bawah mamahnya. Berarti lu datang ke podcast ini sekalian cari jodoh gitu. Enggak maksudnya. juga. Ngikut satu band alirannya Bang. Enggak. Iya kan, lu jujur aja lah. Iya, lu ikut. Siapa tahu gue dapet jodoh ya kan. Ada yang nonton. Duda guys. Ya kan, kita promo dia dulu deh. Ya kan, karena dia Duda ya kan. Ya kan, di samping jadi drummer bandnya Kokolet ini lu ngapain aja? Ya buruh aja lah Bang. Buruh. Kerja lah intinya Iya gitu ya. kerja lah. Kerja di satu perusahaan atau gimana? Atau wirausaha? Kalau instansi lah. Oh instansi. Pegawai negeri dong lu? Enggak. Oh. Jadi, Hah? Pokoknya inilah ya, dibayar pemerintah lah ya. Gitu ya. enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Lu dibayar siapa jadi? Ya dibayar pegawainya itu. bingung mau di. Oh iya. Pokoknya gitulah ya. Iya. Intinya dia adalah drummer Kokolite dan dia sudah bekerja guys. Jangan buat cewek-cewek. Sama si Duda ini kalau ada yang suka sama Duda silahkan hubungi Ayu. Atau jangan ngobrol sama Ru karena dia simple ya kan. Nggak tahu gue. Terserah dia dong masih gitu. Ke Ayu deh yang bisa promosi. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih Bang. Oke. lanjut. Nah dia si apa namanya? Ya nih. Oke nih. Bang Yan lu kakak kelas gua nih ya kan. Jadi bininya dia ini teman gue sekolah. Iya. Jadi lu main musik udah dari kapan tuh? Kecil. Dari kecil. Terus maksud gue lu bisa mau fokus lagi sama Kokolet tuh dasarnya apa? Alasannya apa? Oke. Udah bagian dari gimana? Lu hobi memang ya, hobi. Terus memang nggak bisa dilepas kan? Iya. Oh ya. Iya.
Lu dari semua instrumen kenapa pilih bass? Terus itu asik, Hmm. enak asik. Dan jarang disorot sama orang. Cari aman. Gue cari posisi aman sebenarnya. Kalau kita harus kan nonjol banget. Oh iya gitu bener kan. ya. Kalau bass mah. Di balik drummer gitu kan, di balik sound system bisa kan main. Yang penting ada Gitu. demnya lah ya kan. Dem aja. Terus influence lu di biasa dengerin apa? Dengerin. Itu sih Bang. Gue masih idealis sama band-band lama sih. Contohnya. Gue lah Iya. Iya. awas Band lawas lah ya. Tapi lu dengerin gak sih lagu-lagu baru? masih dengerin juga. Apa lagu baru yang paling lu denger? Noah. Yang paling The Peres deh. The Potters mah band lama kali, bukan band baru. Sih. Iya sih sama, kita sekarang lagi sama nih kan, Kokolet lagi promosi lagu baru, The Potters juga sama. Tapi temanya bukan The Potters ya. Temanya bukan The Potters ya kan. Tapi gak itu kalau ngomongin kelas gitu, gue sih gak setuju sama apa klasifikasi band nasional, band apa. Enggak lah. Sebenarnya kan gak harus di Jakarta kan sebenarnya gitu. Band nasional juga gak harus dia ada di industri juga gitu. Kita yang di Lampung ini juga kan bisa aja booming, bisa aja terkenal gitu. Cuman kan karena ekspektasi kita terlalu tinggi gitu. Terlalu tinggi atau nganggapnya kita ini memang harus ke ibu kota nih gitu. Ini juga ibu kota kali, ibu kota Lampung. Bener Lampung gitu. Itu kita gak harus gitu. Tinggal yang penting konsentrasi aja sama karyanya. Gitu. Terus alasan lo gabung sama Kokolet ini apa? Kita punya visi yang sama. Dan mimpi yang sama juga. Jadi sejalan. Lu kan lebih tua dari ini semua ya? Ya kan? Ya gak apa-apa. Kan kayak di The Potters yang paling tua gua tuh. Paling tua gua. Kiki juara 2, Abed yang juara 3 gitu. Jadi apa, kan biasa gitu tuh. Jadi kayak tempat ditanya terus gitu kan kalau yang tua kan. Padahal gak terlalu jauh gitu umurnya. Cuman kan karena ngerasa, oh dia tua. Dia lebih tua gitu maksudnya gitu kan. Artinya ya sudut pandangnya kan kayak gitu. Gue sih di sini. Lu gabung di band ini diajak siapa? Gue masuk sendiri. Oh, lu menawarkan diri. Ya. Ketemunya gimana? Nih. Jadi waktu itu kita butuh basis gitu. Terus kita sounding gitu. Alhamdulillah Bang Ion ngubungin. Terus kita ketemu, ngobrol, alhamdulillah cocok gitu. Ketemunya di mana sama Bang Ion? Jadi ini lewat medsos, kan jadi kita sounding di medsos gitu bahwa Kokolet butuh pemain basis. bass. Bang Ion kontak kita, terus kita ajak ketemu di home base kita. Di rumah lu lah itu ya. Iya, terus ngobrol, ternyata cocok gitu. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Gitu. Berjalan gitu ya. Gitu. Kalian cocok juga ya sama... Cocok banget alhamdulillah Bang Ion itu walaupun beliau lebih dewasa tapi apa ya orangnya itu bisa ngeblend gitu sama kita. Terus bener-bener asik deh pokoknya. Kita gak ngerasa kita harus, kan biasanya kalau orang tua ada yang gimana gitu. Kalau ini enggak, Bang Ion emang asik banget. Bisa jadi kitanya juga nyaman. Dewasa ya, keceplosan. Gitu. Tapi so far asik banget sih Kak gitu. Jadi kita gak kayak lagi bareng sama orang yang jauh lebih tua itu tuh enggak gitu. So far asik banget gitu. Alhamdulillah ya. Ini kan tujuannya itu kalian bikin karya nih saat ini tuh kan Kokolet nih artinya band baru ya kan, walaupun udah pada usianya sudah masuk
kepala 3 nih ya kan. Iya. Ru doang ya yang 20-an ya. Iya betul. Udah 20-an ya? Ru ya 20 berapa Ru? 21 kayak. Lu bisa kamehameha gak sih sebenarnya? Kamehameha. Gue takut dia tiba-tiba ngeluarin ilmu ya kan, kaget gue ya kan. Komen. 20 berapa? 20 berapa? 21. 21 ya kan. Oh iya, Cece. 22 ya? Oh 22. Tuh, umur dia sendiri dia lupa tuh. Makanya jangan banyak nonton anime lo Ru. Ngeband dong. Ada jutsu katanya. Iya 21 gitu kan. Itu 21 itu dulu waktu pas gue di seusia lo itu egonya lagi tinggi-tingginya tuh. Iya benar. Iya karena ngebandnya umurnya gak jauh beda terus gitu-gitu semua. Oh, gila ego di ubun-ubun. Kalau lu mah udah enak lu ngeband sama yang lebih dewasa dari lu. Ingatnya saat lu mau ada ego bisa diredam. Ya. Kalau dulu kan kalau seumuran tuh. Yang satu ego berantem aja sana kan bubar bandnya terakhiran. Gitu. Iya bener. Iya kan. Rasain kan. Wibu deh. Diledek mulu. Enggak aku tuh ngerasa aku juga umurnya 200 tahun sih sebenarnya. Wah kan, ya kan. Tua gitu ini. Lu reinkarnasi Hokage ketiga lo ya. Emang aku tuh jiwaku 200 tahun tapi kayak terperangkap di badan. Badan yang muda ini gitu ya. Iya. Genit. Siapa itu? Siapa itu? Erosenin, Jiraya. Jiraya ada. Ngomongin wibu sama dia. Terus oke, balik ke Ayu. Alasan lu pengen bikin karya di tahun 2022 ini apa yuk? Ya kan lu ngelewatin tahun-tahun sebelumnya soal ini. Ya, sebenarnya gini Kak. Ini karya pertamanya Kokolet dong. Iya. Ya kan? Jadi kita itu awalnya aku sama Koko gitu kan. Dari 2021 awal itu kita memang pas lagi di rumah. Koko bikin musik gitu. Terus minta dibikin lirik gitu. Yeah. Jadilah beberapa lagu gitu. Seiring berjalannya waktu. Terus Koko ngerasa ini waktunya kita kenalin karya kita nih gitu. Makanya di 2022 ini, nah ketemunya bisa komitnya itu kayaknya memang dikasih Allah jalannya sekarang gitu. Karena ketemu dengan orang-orang terbaik di mata kami ya Kak ya. Yeah. Ini sekarang ini gitu. Doi pas lagi bisa fokus, terus bisa ketemu sama Bang Ion, terus dilengkapin sama hadirnya Ru gitu. Nambah kita semakin ngerasa lengkap gitu. Ini adalah formasi terbaik sejauh ini gitu. Itu sih Kak, jadi timingnya aja sih Kak, kayaknya pas ngalir ini aja gitu, 2022 ini aja. Pas gitu ya. gitu. Terus ngompos musik coba si Koko. Yep. Lu ngarahin musiknya si Kokolet ini ke arah mana? Kiblatnya gitu. Kiblatnya. Aliran musiknya atau kayak gimana gitu. Lu mau ngarahinnya kayak gimana sih? Pada dasarnya sih gini Kak. Gue justru malah mencoba si tim ini explore di kerangka yang gue bikin. Kalau sebenarnya kerangka ya kita ke bawah kesukaan tadi ya. Yang lu suka apa deh? Apa yang mau influence memang musik Kokolet? Kalau secara musik itu gue sebenarnya suka soul jazz, blues. Kalau sekarang itu kayak macamnya soul R&B gitu. Gue suka banget itu. Cuman memang pada prakteknya setelah gue bikin kerangka konsepnya itu dalam setiap meeting kami gue bebasin teman-teman buat nuangin di situ. Tuh, makanya jadi termasuk yang di single live video ini gue bikin kerangkanya blues banget tapi ketika Bang Ion kok bagusnya bassnya begini, kok bagusnya Yudi bagusnya drumnya begini, Ru bagusnya begini, keyboardnya segala macam ya gue bebasin gitu. Yang penting strukturnya nggak merubah konsep yang gue terapin dan karena gue punya beban di bagaimana caranya ketika gue membuat notasi yang bagus itu pas sama si pembuatan lirik gitu. Jadi gue pengen semuanya presisi gitu, gitu aja sih konsep dasarnya. Ya berarti lebih arahnya ke soul and blues gitu musiknya Kokolet ini ya. Oke. Terus menurut lo
musiknya Kokolet ini bisa bersaing ya di industri musik tanah air ini ya? Menurut lo gimana? Kalau secara mental memang kepedean harus ada sih. Ya. Harus ada pede ke arah sana gitu. Hmm. Cuma memang secara proses gue cuman memang semacam pribadi gue gitu, semacam mesin aja gitu. Gue bener-bener fokus memproduksi apa yang ada di pikiran gue, sebagus mungkin seperti apa, dan memang harus relate sama apa kemauan market, seperti itu. Supaya kita nggak dibilang genrenya begini banget, kita nggak dibilang Idealis banget ya, gitu kita ya. nggak dibilang, walaupun pada prakteknya idealisme harus dipakai kalau seperti itu gitu. Karena itu kan mempengaruhi nuansa musik kita juga tuh. Yang penting dalam gimana caranya ngemasnya si lirik yang sudah dibangun ini dapat notasi pengucapan juga yang bagus, dapat notasi pemilihan musiknya juga yang bagus, sound-soundnya juga yang bagus, itu sih. Sejauh ini fokusnya. ekspektasi lu sesuai nggak sama ya pokoknya musik yang lu buat saat ini sesuai nggak sama ekspektasi lu, mengingat Doi atau Yudi ini pencinta Sheila on Seven ya kan, ini pencinta anime ya kan, lagu-lagu anime nih pasti yang dia dengerin, gitu gak sih? Ya kan? Atau ini apa namanya, Bang Yon ini klasik rock gitu. Di single Love Video ini sesuai hasil recordingnya, hasil rekamannya sesuai sama musik yang gue pengenin seperti apa. Walaupun sebenarnya berbeda dari konsep dasarnya gitu, tapi nggak apa-apa lah, gue pikir itu udah sesuai dan nggak terlalu too much gitu. Kalau mau dibilang too much kan sebenarnya secara detail juga ada choir orkestra gue masukin, ada feel masukin, rock yang mau dimasukin, tapi yang penting nggak merusak si konsep dasarnya gitu. Itu aja Kak. Iya sih, konsep lagu kan sebenarnya kan musik itu fungsinya kan buat ngegigit lagu. Bener. Ya kan, pertama kita belain tuh ya memang lagunya. Dan sampai karena idealisme bermain musik kita jadi rasa musiknya jadi hilang, rasa lagunya jadi hilang gitu. Lu adu keren-kerenan ya kan, tahu-tahu ada slap di tengah Live Without You. Kayak lagi enak-enak nyanyi, ayo tiba-tiba tang. Gak gitu juga lah ya. Yang utama sih gue pikirin itu gini, karena kan memang cerita liriknya itu nuntun kita buat move on gitu. Iya betul. Nah, bagaimana caranya supaya si musiknya itu nuntun secara psikologis juga ngebangun gitu. Ngebangun bahwa ya udah ini menceritakan soal move on, bahwa segala macam permasalahan soal percintaan itu dientengin aja gitu. Nah, sekarang menurut lo nih, menurut teman-teman Kokolet nih. Kokolet ini kalau diomongin pasar ya, segmentasi pasarnya, itu di Indonesia ini ya, itu setara sama band apa? Setara sama band apa? Enggak ya, maksudnya pasarnya di mana gitu maksud gua. Siapa yang mau jawab nih? Terserah, Ayu apa Koko gitu. Siapa yang mau jawab? Ya, kalau kayak The Potters kan ada di segmentasi Armada, misalkan gitu ya. Ya kan, Hijau Daun, ST12, nah The Potters di situ tuh. Ya. Nah, kalau gue sih lebih kepikiran waktu itu ya, pada waktu itu gue lebih kepikiran gini. Gue mencontoh beberapa musisi senior kita yang udah senior itu kayak Sheila on Seven, kayak Dewa, kayak banyak lah. Itu gue berpikir gimana caranya mereka itu bikin setiap single itu selalu hit. Nah itu sih konsep dasar gue gitu. Jadi gimana caranya supaya setiap single yang Kokolet keluarin itu selalu hit, selalu ada peminatnya. Oke, sekarang lagu Live Without You ini ada di mana posisinya? Nah, pertanyaannya gue kerucutin lagi nih. Ya kan? Live Without You itu ada di mana sih, di pasar yang mana? Iya, contoh bandnya gitu. Ada yang kayak misalkan nih gue sebut nih Batas Senja. Itu kayak kelasnya ada di 420. Misalkan gitu ya. Nah, ya kan gitu ya. Nah, gitu-gitu tuh. Kalau lu di mana? Gue lebih cenderung suka dengan pasar-pasar Gugun Blues Shelter. Gugun Blues Shelter. Oh, atau gitu. Sejenisnya seperti itu. Atau gini sih. Ada yang bilang, oh ini jatuhnya ke klasik rock. Oke, pacuan gue ke Aerosmith. Seperti itu pasarnya. Nggak, Live Without You sendiri di mana? Ya lebih cenderung kalau yang gue
yang gue tuju sekarang itu lebih kepada slow rock tahun 90-an. Oh 90. Karena memang satu konsepnya Gue ngegebrak. ambil ngerokok ya. Iya. Bingung nih. Menurut gue, tapi ini Bapak Bercanda kok, lu jangan baper kok. menurut Gue dirasain gak sama dia nih. menurut idealisme gue ya, mudah-mudahan gue bener ngomongnya gitu. Apa kan ini kan gua, menurut pandangan lu ya kan. Secara musikalitas, musik-musik tahun 80-90 yang terbaik menurut gue, secara idealisme gue gitu. Cuma makanya memang di single pertama ini gue menuju itu dulu gitu, ke situ dulu. Menuju ke arah situ ya. Gitu. Karena di era-era kita 90-2000-an itu, gue ngelihat mulai kehilangan tuh Kak. Ya. Iya kan, apalagi dengan trending sekarang, pasar senja, pasar koplo segala macam itu, gue melihat kok musik-musik 90-an sepi ya gitu ya, kemana gitu kan. Nah itu konsep awal yang mau gue bangun di Live Without You. Bagus tuh, itu bisa jawab. Ya kan kayak gitu kan arah-arah. Terpaksa tuh. Kalau gak dipacu, kalau gak gue hentak di depan tadi gak ngerti tuh. Tapi mencoba untuk fokus ke situ, bener lo tinggal ditajemin doang kan berarti. Ya kan gak harus rumit kemana-mana berpikir. Ngapain lo menganalisa pasar musik orang. Iya. Lebih baik lo di jalur lo. Benar. Terus lupa analisa, ya itu tadi 90 siapa band 90 yang gak meledak semua. Benar. Itu kenapa begitu fenomenal di 90. Itu yang bikin lagu lagi enak-enaknya itu semuanya itu. Semua band atau musisi yang bikin lagu di tahun itu kayaknya lagunya enak semua. Benar. Nah kalau ngomongin lagu enak nih Broyon nih. Lagu yang kayak gimana sih yang lagu yang bagus menurut lo? Agak deket, agak begini yang ngomongnya. Kalau lagu yang bagus itu ya yang untuk musisi apa untuk penikmat? Penikmat lah. Untuk penikmat. Ya musisi juga penikmat dong. Ada yang untuk musisi juga kan gitu. Iya, ada untuk musisi juga. Kalau untuk Ya. Gitu ya. Mungkin Ya singlong yang bisa diikutin sama-sama ya. Iya. Iya juga ya. Terus menurut lo kok gimana lagu yang enak itu kayak gimana menurut lo? Setuju sama Bang Iwan gitu biasanya. Artinya yang secara survei penikmatnya banyak. Cuman kan kalau mempengaruhi musik, pembangunan musik gua, mengompos musik itu memang gua ngambil beberapa yang menurut gue secara musikalitas tapi ya, bukan secara publik gitu. Itu yang terbaik, itu sih yang contoh gitu. Menurut gua musisi-musisi 80, 90, 2000 itu memang yang secara musik itu memang kualitasnya terbaik gitu. Kualitas apa sih? Cara dia mengomposnya, cara dia memilih notasinya, cara dia memilih kalimat liriknya. Menurut gue di zaman itu yang terbaik. Dan itu yang sampai sekarang gue pegang sebagai apa sih kiblat lah gitu. Coba Ayu deh, yuk lu kalau nulis lagu gitu kan lu bahasa Inggris nih Live Without You kan. Lu pede banget ya kan dengan lagu bahasa Inggris gitu. Sedangkan di sini orang bahasa Indonesia aja masih salah-salah ya kan. Iya. Ya kan. Terus lu bisa sepede itu ya lu karena visi lu tadi itu aja gitu. Bisa go to internasional, lu mengabaikan bangsa Indonesia ya tercinta ini. Lu gimana menurut pendapat lu? Gak ada masalah apa ya. Nggak kenapa? Selain visi itu tadi, yang pertama kan terserah dong kita mau bikin apa. Betul. Kan? Yang kedua ya karena visi itu tadi. Dan yang terakhir ya sebelum kita launching, pasti kita pastiin dong gak ada yang salah. Kan itu kan bahasa Inggris tuh, kita bahasa Indonesia aja tadi kata Kak Angga banyak yang salah. Ya karena Ayu udah berani ngeluarin lirik dalam bentuk seperti itu, berarti Ayu harus memastikan bahwa itu liriknya aman. Nah pastinya udah konsul sama temen yang lebih expert. Berarti ini Kokolet akan konsisten di lagu-lagu berbahasa Inggris gitu? Enggak juga? Enggak juga, jadi gitu.
Untuk karya yang ini dia maunya begini gitu Iya, ya. kebetulan memang Ayu sama Koko orangnya nggak terlalu statis gitu. Emang orangnya suka berubah-berubah Ya, gitu. dinamik lah ya. Iya, memang di beberapa karya yang udah kita buat, memang ada beberapa bahasa Inggris, bukan cuma Live Without You, tapi ada bahasa Indonesianya juga gitu. Insya Allah ntar single kedua ini bahasa Indonesia. Sejauh ini udah berapa lagu yang Koko Light bikin? 8. 8 lagu? Tapi yang recording baru 1, terus insya Allah bulan depan kita mulai running single kedua recording. Recording di mana? Di STV Record. STV Record, siapa yang punya itu? Stefano ini drummernya Whiplash. Oh iya. Tahu gue. Iya. So tahu aja. Ya apa sih sambil running ya kesibukan. Kenapa gak rekaman langsung 8 lagu gitu? Ya itu tadi sih Kak. Alhamdulillah ditanya ya Kak ya. Kita memang lagi membutuhkan donatur ya. Oh donatur. Tapi serius ya, bercanda tapi serius gimana ya? Udah baca suaranya Iya. mana. Iya. Kak muka lu, gue berharap lu tuh ketawa gitu loh Kak pas gue ngomong gitu. Kok Ya jadi gak mukanya apa-apa kan kasihan? masalah kita sama. The Potters juga dibiayain orang. Mukanya kok jadi kasihan gitu. Ya gak apa-apa Iya. masalah kita sama. Ya seperti biasa lah Kak. Kan itu pasti butuh finance kan Iya. gitu. Jadi pengennya sih memang langsung banyak gitu. Iya. Cuma ya bertahap sesuai dengan. Berapa sih harga rekaman di sana di STV itu? Studio ini? Di STV. Ini gak apa-apa. Ya gak Gitu. apa-apa Oh, berapa. Maksudnya publishnya sana ya. Kalau urusan negosiasi kan urusan lu Iya, gitu. iya. Standarnya rekaman di STV itu berapa? Ya itu sih kita 1 juta, 2 juta, 3 juta? masih di bawah 1 juta. Oke. Ya maksudnya masih kejangkau lah Iya, intinya gitu. iya. Buat kelas kita musisi di daerah. Iya, Nah iya, gitu ya. Betul Kak. Musisi di daerah masih bisa dijangkau lah gitu. Nah artinya kalau udah ada yang kerja, udah yang ini segala macam, masa masih butuh bantuan produksi dari luar? Kan tadi ceritanya mau Patungan cepet-cepet aja semuanya. kali ya kan? Iya kalau 1 single bisa. Ya Kan kan? tadi Berarti kan sebulan. enggak ceritanya semuanya. Ya kalau 8 lagu katakanlah 1 juta ya. Berarti butuh duit 8 juta tuh. Iya Ya kan? Iya Nah, benar. 8 juta tuh mikir tuh gimana tuh caranya tuh. Iya itu. Ya mohon dibantu ya Kak. Iya lu sekarang gue tanya nih, lu di samping nyanyi lu apa kegiatan lu? Di rumah. Ibu rumah tangga. Iya, terus kan? ada bisnis kecil-kecilan. Apa di bisnis bidang, apa? Di bidang kuliner, Apa? kayak cemilan. Cemilan apa? Kayak pempek, terus Pempek, roti-roti gitu-gitu sih. roti-roti. Kak. Tuh geng, nih biar bisa rekaman, lu beli tuh rotinya, pempeknya Ayu ini ya. Ya Allah, makasih lu Iya kan? teman-teman ya. Namanya apa? Cemilan apa? Pempek Kalau di IG-nya Mbak Ayu. Enggak, Enggak. sama.ayu. Sama.ayu. Jadi sama Ayu gitu. Sama Ayu, sama oke Ayu. ya. Pempek sama Ayu ya kan. Sama.ayu tuh ya. Iya. Gak usah di follow, dibeli. Dibeli ya DM beli gitu. Biar bisa rekaman nih ya kan. Iya gak siapa tahu laris bisa rekaman sendiri Amin tuh. ya Allah, iya bener. Kan kayak gitu kan kita gak tahu. Karena Iya. produser gitu, ini Iya. pada prinsipnya gini bro. Produser itu kan rata-rata pebisnis, pengusaha. Bener gak sih? Dia bahkan gak ngerti musik bahkan gitu. Gak bisa main. Dia penikmat musik aja, dia suka musik terus dia pengen support orang gitu. Iya. Pengen bantu terus dia pengen dapat duit juga kan. Iya. Karena dia pengusaha basically kan Iya, kayak betul. gitu. Nah ya kayak gitu kan berarti modalnya kan bukan dari sekedar musik atau dari yang lain-lain kan bisa Iya. aja. Makanya Koko Light kesini ini supaya bisa ngebuka jalan buat donatur juga kan gitu. Ada. Jadi memang berarti tujuan kalian pengen cari produser berarti gitu kan. Ya bisa dibilang seperti itu. Gitu. Iya. Tapi kalau produser kalau dapat royalti dibagi-bagi loh. Oh gitu. Iya pasti dong. Enaknya gimana? Ya kalau kerja sama orang berarti kan lu harus bagi-bagi Iya. sama orang yang dikerja samai dong. Iya. Hah? Kalau banyak kan tetap juga. Kalau jobnya mau banyak lagunya harus terkenal dulu. Oh iya. Ini kan lagi usaha. Karena lu kalau diundang band yang diundang manggung itu karena lagunya kan Iya. bukan karena bandnya. Oh. Iya dong, Iya, betul. kayak Dewa 19 Oh. diundang di sebuah acara itu karena orang-orang pengen dengerin lagu Iya. kangen misalkan gitu, Uh-uh. pupus kan kayak gitu atau nyanyi bareng sama artisnya langsung kan kayak gitu. Iya benar. Ya kan? Iya, benar. Kalau dia nggak disuruh nyanyi ya ngapain gitu Iya. kata Bos Ahmad Dhani. Ya. Ya kayak gitu jadi nggak menutup kemungkinan sih. Kalau kayak produser banyak teman-teman yang bisa jadi produser sebenarnya kan di Lampung ini kan ada DRB Record.
Ada di RB Record. Atau ada Sintesa Production tuh yang sama lu kalau warawiri ke sini gitu. Di Lampung tuh banyak kali yang bisa produserin sebetulnya. Tapi tergantung gitu. Gue tuh kadang suka bantuin juga teman-teman yang mau di produserin gitu. Itu biasanya gue tawarin ke teman-teman yang gue kenal aja. Sejauh ini yang paling dekat sama gue tuh di RB sama Sintesa gitu. Iya, kan mereka lihat dulu, dengerin dulu lagunya. Oh kalau oke ya udah rekaman, nanti studionya disiapin, operator disiapin, nanti mau bikin video klip mereka biayain gitu. Ayolah Kak. Kok ayolah Kak? Gue ini anak band loh. Kok diajak jadi produser? Kalau enggak gue berhenti aja di anak band, gue jadi produser. Nah siapa tahu gitu kan. Katanya siapa tahu bisa berjalan seiringan. Bisa lah. Nah bisa kan? Bisa nanti ya artinya nanti ya tujuan podcast ini juga kan teman-teman kan pada musisi tuh insya Allah lah di Lampung ini kayak musisi itu pada nontonin gitu sebetulnya. Iya dong kalian Karena, berempat. iya kan kalau ada band apa yang diajak ngobrol di podcast tuh biasanya oh ini gitu, oh ini gitu. Jadi seru aja teman sekitaan tapi rame gitu. Iya. Oh kasihan nih gitu kan. Bantuin yuk. Gitu. Artinya gitu sebenarnya kalau kalian pede dengan karyanya terus bikin lagu yang bagus, banyak kok yang mau bantu gitu sebetulnya. Ya kalau dia udah bantu berarti diajak sharing gitu, nggak harus bantu doang gitu. Di bisnis musik nggak ada makan siang gratis. Kan kayak gitu. Kita belajar berbisnis kan kayak gitu. Walaupun dia teman kita sendiri tuh, lu ngobrol sharing gitu, kita sharing lah bro gitu misalkan gitu. Berapa persen nih kalau dia udah bikin company-nya sendiri, berapa persen nih kalau gue masuk di situ karya gue dipotong berapa persen kalau gue masuk ke situ gitu. Terus apa yang support yang gue dapat gitu di situ. Oh gue mainnya di ini gitu. Terus langkah promosi nih. Tapi ini ya langkah promosi yang pertama nih. Gue tuh suka sama Cocolite. Karena kalian tuh nge-DM gue terus ya kan. Artinya jemput bola lah. Gak tahu malu ya. Tapi enggak, gue suka yang kayak gitu. Maksudnya. Iya sampai Koko bilang, udah Simi gak usah di DM terus. Gue tuh sesimpel itu juga. Sabar ya nanti kalau gue di Lampung. Iya. Kan pada ngeliatin story gue kayak gitulah gitu. Iya. Gitu. Bukan gegayaan juga, itu menandakan kalau posisi gue lagi ada di mana tuh. Iya waktu gitu. di Jogja aku DM kan Kak pulang. Itu lagi di Borobudur gitu. Ya gitu-gitu tuh. Kadang kan ada urusan yang sifatnya gue pribadi sama urusan band kan kayak gitu tuh. Dan semua ngejangkau luar kota. Waktu pas terakhir yang gue lagi di Lampung tuh. Itu cuman sehari, cuman kondangan gue itu. Karena gue mantau terus IG-nya kan. Wih lagi di Lampung langsung gue DM. Iya. Kak ayo. Terus gue udah balik lagi kan. Karena gue kondangan tuh sehari, besoknya pesawat jam 2 siang. Paling gak tahu malu mungkin ya kayak. Gak apa-apa, tapi memang kayak gitu. Karena manajemen gue pun kayak gitu. Dengan media-media itu harus media friendly. Anggaplah podcast gue ini media lah ya. Media maksudnya media teman-teman lah gitu sama-sama. Betul banget. Bukan media mainstream. Tapi memang secara manajerial, manajemen tuh langkah-langkah promosi. Manajemen gue pun melakukan itu. Nelponin orang TV. Kapan nih The Potters dapat jadwal misalkan gitu. Apa ya bisa main di mana? Bisa nggak The Potters main di sini, main di situ? Ya sama aja. Sampai tadi pas salaman sangkanya ayo manajernya Cocolite. Iya. Kan nggak juga yuk. Di band di Indonesia tuh banyak juga manajer bandnya juga personil bandnya juga gitu. Nggak menutup kemungkinan kalau selama manajer selama dia nggak repot gitu kan bisa ngurusin punya kapasitas dan kemampuan untuk ngurus bandnya kenapa enggak yuk gitu. Boleh-boleh aja apalagi indie sekarang. Lu mau nyuruh siapa ngurusin band lu? Nggak ada yang mau ngurusin band baru. Ya kan kalau bukan karena respect sebetulnya gitu. Karena ikatan emosional gitu. Kalau secara bisnis apa untungnya gue ngurusin band lu? Nah kan kayak gitu. Harus kayak gitu kan. Nah gitu juga kalau mau melangkah produksi gitu. Kalau menurut gue sih kalau langkah-langkah kerjasama. Yang pertama itu balik lagi bro. Yang diukur itu ngukur diri dulu. Band gue ini sampai mana nih. Kekuatan band gue apa aja gitu. Apa yang bisa yang band gue lakuin. Udah ketahuan semua. Nah apa yang gak bisa band gue lakuin. Nah itu yang diajak kerja. Kayaknya berarti kita harus kerjasama nih gitu. Sama orang lain nih. Nanti tinggal kerja sama orang lain tinggal sampein bang gue itu
punya kendala di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ini biar gue yang kerjain, yang ini bisa gak kantor lo yang kerjain. Jadi dua Betul. kekuatan menjadi satu itu ya mudah-mudahan bisa tercover apa yang dimauin gitu sih sebetulnya. Keren banget Kak ilmunya. Iya kan? Iya benar. Jadi jangan datang lo minta urusin apa yang lo bisa sebetulnya. Kan kocak aja berarti kekuatannya cuma 1 dong. Terus band lo ngapain? Gitu. Jadi dasar kerjasama kan kayak gitu. Iya. Gue bisa ini, lo bisa itu. Kita kerja bareng ya. Lo lakuin apa yang lo bisa, gue lakuin apa yang gue bisa. Ya kan, mudah-mudahan gede tua kekuatan menjadi 1 tuh. Jadi jangan dibalik-balik bro. Nah itu dasar kerjasama ya. Biar kalian tuh ngerti gitu. Oh semua orang band punya produser. Nanti ikut-ikutan dong, kita butuh produser gitu. Padahal gak harus ada produser. Makanya gue lebih suka lo dagang pempek sama roti. Terus pempek sama roti lo laku. Ya kalau lo mau menunjukin lo mau terjun di industri musik ya kayak gitu bro. Iya. Iya dong ya kan. Jadi karena pempek sama ini kita bisa rekaman nih gitu kan. Sama roti bisa rekaman. Ya, kenapa enggak? Kalau lo ke depannya kan itu ujian juga buat lo. Ternyata pempek sama rotinya lebih laku. Besok-besok lo pamit. Kok kayaknya aku gak bisa nyanyi deh. Soalnya orderan pempek sama rotinya udah banyak banget ini gitu. Secara perempuan kan duit kok. Anak lu nih kan. Logis, kan jadi ujian lagi buat lo. Niatnya buat rekaman, katanya kemarin buat duitnya buat rekaman. Terus sekarang mau belanja. Itu fakta di lapangan bro, ya kan. Gak jadi, sedih, baper, gak jadi ngeband. Habis itu besok. Kok posting. Dari vokalis. Nanti masalahnya datang ke podcastnya sama aja. Apa? Ya kan. Gak ada duit buat rekaman. Nanti disaranin kayak gitu balik lagi tuh. Gak udah situ aja masalah band ini. Gak ada ngomongin industri kan, ngomongin ini aja, ngomongin kurang duit. Jadi esensinya bukan di situ. Jadi maksud gue gitu. Dalam sebuah rekaman itu memang siapa sih orang yang gak butuh duit? Tapi ketika ada duit, lu mau ngapain? Kan gitu poinnya. Ini dapat nih andai kata ada produser datang hari ini gitu. Lu mau ngapain? Apa yang dia bisa tawarin sesuai ekspektasi lu. Terus lu cuman berbangga-bangga doang gitu. Lu gak ikut bertarung bersama-sama kan pada akhirnya kan jadi kayak gitu. Akhirnya lu berharap terlalu tinggi, ekspektasi lu ketinggian. Gak nyampe, kecewa. Niat dapat bantuan dari luar untuk menjadi besar. Ternyata baru berjalan 1 langkah sudah bubar. Karena gak sesuai ekspektasi. Contoh kecilnya, lagunya gak naik. Iya kan, ujiannya kan gitu. Lagunya gak naik, yang dilakukan musisi biasanya, udahlah kita ini gak cocok ngeband. Ini lebih ke menghasut ya. Iya kan. Tapi kan seharusnya kalau dia memang fokus di musik sebagai pencipta lagu atau pengkarya, harusnya sikap dia gak kayak gitu dong. Kalau lagunya ini gak naik, kita bikin lagu baru. Sampai naik. Itu kan. Sama kayak jual pempek kan. Kalau gak laku hari ini, jangan tutup dong. Besok kita ini ya kan dagang pempek. Udah Kak besok gue bawain Kak. Udah. Enggak, bukan gitu. Gue bukan minta pempek ya. Iya. Gue malah berharap teman-teman kalau pempek lo laku, lo harus produserin band ini gitu. Iya. Amin. Ada kelemahan-kelebihan kan. Kalau sama produser udah jelas nih kalau ngasilin uang bandnya. Maka uangnya dibagi-bagi. Ada produser yang motong besar, ada yang motong kecil. Tergantung effort. Kalau semua urusan band lo dia yang cover, ya pasti potongannya gede dong. Kalau dia cuman bantunya sifatnya cuman gimana, sisanya effort lo yang lebih besar, maka dia akan memotong lebih kecil. Kan kayak gitu dasar kerjasama. Effortnya dia tuh sampai mana. Ya kan, nah kalau ngomongin ke promosi tadi ya, samping gue suka. Terus apa aja sih yang udah lo jalanin untuk berpromosi Life Without You ini gitu? Ini Ayu lagi yang jawab. Iya, Ayu boleh. Kalau gue males nanya sama Ruh. Udah pasti jawabannya udah. Banyak kalau enggak. Kita alhamdulillah udah
podcast juga, radio-radio kan, radio lokal. Terus juga ada beberapa juga channel-channel YouTube yang ngajakin collab juga gitu, atau yang kita ajakin collab juga gitu. Sama di ini media sosial udah pasti ya kayak dan platform musik. Udah masuk platform musik. Kalian udah coba Google Ads gitu atau Instagram Ads gitu ya kan? Kalau Google Ads belum. Cuma tadi aku pikir YouTube kita udah masuk AdSense apa belum, itu udah. Kalau YouTube udah alhamdulillah. Cuma kalau untuk Google Ads atau Instagram Ads belum coba sih Kak. Kan kalau kayak tadi yang dibilangin tuh ada namanya inner circle bro. Inner circle itu adalah teman-teman lo aja ya kan, sama lulunya ya kan, sama keluarga-keluarga lo ya kan, sama om-om lo, tante-tante lo, ponakan-ponakan lo, itu inner circle gitu. Tapi lo harus menjangkau yang namanya external circle namanya. Emang butuh effort. Misalkan gimana ya caranya 500.000 rupiah tapi bisa menjangkau pendengar baru nih gitu. Nah misalkan lewat Instagram yuk gitu kan pasang tuh. Instagram Ads. 100.000. Nah dia kan ngarahin ke external circle tuh. Iya. Udah tahu sih cuma memang belum dipraktekin. Dicobain aja gitu. Mau konsep produksi marketing segala macam udah gua tulis tuh di depan. Memang gua dengan segala keterbatasan gue lebih suka dengan kondisi yang sekarang. Kita jalan dulu aja yang sebisa. Kita punya duit cuma goceng ya. Kita cuma penghasilan dari dagang, nah gitu kan. Yang penting gimana caranya supaya si konsep ini jalan terus. Gitu. Karena bagi gue pribadi donatur lah. Dia bisa entah dibilangnya apa ya. Entah bilang donatur, entah bilang produser segala macam. Bagi gue itu tipping point. Oke. Yang penting gue terus-terusan berproses, itu aja sih. Terus bagaimana cara Kokolet ini menghidupi bandnya sendiri? Misalkan kayak, ya bebas nih. Misalkan gini, ya selama ini jalan dari patungan, misalkan kayak gitu ya kan. Atau selama ini kita punya uang band itu dari jualan merchandise. Ya kan. Selama ini kita manggung itu di acara komunitas misalnya gitu. Selama ini kita bikin merchandise dibeli sama fanbase-nya kita gitu. Artinya kan langkah-langkah itu kan sekaligus promosi. Enaknya band indie kan kayak gitu. Bisa sekaligus promosi, bisa sekaligus jualan sebetulnya kan gitu. Berarti langkah selanjutnya kayaknya memang harus bikin fanbase bro ya kan, fanbase. Memang buat orang suka sama lagu kita kan kayak gitu. Fanbase itu kan gitu, bukan karena suka sama Koko atau Ayu atau Bang Yon ya kan. Atau si Rasenggan itu gitu. Bukan, tapi karena dia keikat hubungan emosionalnya sama si lagu kan. Life Without You tadi gitu kan. Wah ini gila, gue gara-gara si lagu tadi gue jadi respect tuh sama bandnya ya kan. Sehingga misalkan aku kumpul tuh jadi ada 20 orang yang suka sama lagu kita gitu. Suka sama band kita gitu. Terus bagaimana cara mengikat mereka gitu. Ya kayak gitu salah satunya dengan mereka harus membeli karya kita kan kayak gitu. Ada yang kalau dulu zaman era kaset itu kan kalau dia suka dia beli kasetnya. Kan kayak gitu. Kalau sekarang itu mungkin lebih ke bikin merchandise, jual baju misalkan. Oh baju tulisannya Kokolet, Life Without You gitu kan. Jadi kayak gue Life Without You banget lah gitu istilahnya. Kan kayak gitu. Nah marginnya sisanya dari baju itu misalkan punya lebihnya untungnya 30.000. Dan fanbase tuh tahu kali ya kan jualan. Mereka untung 30.000 nih nanti marginnya itu buat bantu bayar rekaman lagu selanjutnya. Makasih ya teman-teman semua udah beli merchant kita. Karena gue tuh lebih suka band yang jujur bro sebenarnya kayak gitu. Gue tuh dulu gue independen juga, gue punya band Jenderal kan kalau kalian masih inget sama band itu gitu. Itu rekaman sendiri, ini gue setahun ya cerita. Bukan bermaksud superior ya, enggak. Ya mudah-mudahan bukan itu yang ditangkap ya. Vokalis gue namanya Indra dulu sebelum Rizky. Dia tuh sampai jual motor tau. Jual motor, modal, dia pede banget sama lagu-lagu yang kita buat.
jual motor. Ini buat rekaman sama produksi lagu, cetak kaset nih. Itu cetak sendiri. Nah, kita yang motoin kita sama yang bikin desain kita dulu ada daun foto digital kalau masih inget deh. Di Arto Moro dulu itu ya. Nah itu dibantuin yang punya namanya Kak Maman. Dia yang bantuin udah deh enggak gue general pokoknya foto band sama desain cover dan lain kita yang support deh. Tapi masukin logo daunnya, oh gak apa-apa gitu kita udah dibantu. Karena kita juga indie Kak gitu kan. Gak punya label. Kaman bayar sendiri gitu. Sampai jualan ini kan pede lah. Oke skip bagian situ, jadilah lagu itu ya. Karya, kaset tuh dulu ya, kaset bukan CD. Di kaset itu jualannya beneran sendiri loh, direct selling. Waktu itu gue masuk kuliah, gue kuliah di Unila. Gue masih inget tuh. Turun dari Damri tuh, kaset tuh yang bawa dulu manajer band kita tuh. Mudah-mudahan dia sehat terus ya kan. Nah, Amin. dia datang itu dari Damri tuh, karena kasetnya ada 1000, kita order 1000 kaset. Naik beca, dinaikin beca sama dia. Bawa tuh ke base camp. Ini nih, dia ngabarin kan kaset udah ada nih gitu. Ada jualan ya, jualan sendiri tuh. Tuh gue datang ke base camp tuh. Dulu di Kampung Sawah base camp. Tuh gue inget bener tuh bawa 22 biji kaset, pakai kantong kresek warna hitam. Masukin aja. Berapa tuh nggak bawa? Hitung. 22 Jo. Ya udah catat 22 gitu. Terus gue bawa kampus. Gue beli somai. Gue buka tuh kaset. Ya kan kita buka kresek, isinya kaset. Pasang. Gue beli somai. Makan somai. Agak banyak waktu itu, 10 gue belinya waktu itu. 10 ya somai. Masih murah. Iya gopean dulu, 10 goceng cuman ya kan. Kenyang perut kita. Enggak, gue sengaja beli banyak itu biar lama gitu gue duduk di situ. Gue ambil makan somai. Lu tuh itu tuh yang beli itu teman-teman sendiri. Jadi pas makan tuh. Apa tuh enggak? Kaset General, beli dong. Gitu. Gue dulu jualnya 15.000. Dulu 15.000 perak. Beli dong. Bayar itu sendiri itu ya kan. Kan ambil makan somai gitu. Ambil ngobrol. Dia jualannya kayak gitu, kayak ngejajakin buka warung di dalam warung somai gitu. Itu selesai makan somai habis loh kaset gua. 22 biji itu. Isinya kantong kresek itu, duitnya masukin situ aja deh. Masukin situ. Jadi kaset berubah jadi duit tuh ya kan. Oh hitungannya belakangan lah gitu. 3 kali goceng doang 15.000 tuh. Nih, 2, beli 2 dong. Dengerin dong ke teman-teman lu siapa tau suka sama lagunya. Beli 2 ya kasetnya 30.000 kena kan dia kan. Meyakinkan korban ya enggak. Iya, saya thanks banget. Makanya gue bilang teman-teman circle itu penting. Tapi bukan manfaatin temen ya. Kita minta bantu sama teman-teman kita supaya lagunya bisa diperdengarkan gitu. Kita capek-capek rekaman bayar sendiri sampai jual-jual. Dan alhamdulillah kasetnya habis tuh yang 1000 tuh. Balik modal tuh motor. Ya artinya balik lah. Dari 15.000 itu kali 1000 tuh 15 juta kan dapat uang. Gitu tuh ya kan yang kayak kita perjuangannya dan gak tahu kenapa lagunya kalau pernah dengar sebaiknya dulu tuh lagu-lagunya Mati Berdiri belum lahir dulu tuh lagu itu di situ. Belum. Ngasih lagu sebaiknya itu kayak Ku akui dirimu lah yang terindah itu dulu tuh. Nah itu singlenya kita yang kita jagoin lagunya. Booming lah ya kan waktu itu kan Selampung itu dengerin pada tahu. Itu jualan cuma 1000 itu doang. Habis itu kita gak cetak lagi. Duitnya habis. Tapi kedengeran sampai mana-mana gitu. Ya puas aja. Nah itu maksud gue kan kita bisa ngolahnya sendiri kan. Jadi harus pinter-pinter juga. Memang ada yang berkorban tadi kan. Yang berkorban vokalis gue tuh. Udah lah motor gue jual aja deh gitu. Tapi yang lain tanggung jawab gitu ya. Bukan berarti. Iya dong. Sebenarnya yang teman-teman Kangga dan teman-teman alami tempo dulu itu. Sebenarnya mulai kerasa gue alamin itu. Cuman mungkin caranya berbeda ya. Yeah. Dulu kan memang apa-apa serba bentuk fisik. Gitu. Yeah. Sekarang kita diuntungkan dengan medsos segala macam. Kita udah mikirin tuh. Bahkan sampai
metode MLM pun kita pakai tuh. Gimana ya metode MLM itu? Beli kaset, kalau dia ngajak temennya beli kaset juga lo dapat keuntungan gitu. Maksudnya kita bikin Kalau pairing kembar dapat bonus gitu. kita bikin akun-akun bayangan gitu kan. Intinya kan kalau sekarang kan memang hasil karya lebih kepada bentuk digital kan. Enggak, gue masih penasaran sama MLM tadi, kayak yang lu bilang MLM tadi Iya. gimana maksudnya? Maksudnya gini, sisi marketingnya kita bikin beberapa akun bayangan. Oke. Gitu. Jadi secara inner lingkungan ini kan Circle. kita kan punya diri eksternal juga masing-masing Iya. pribadi. Nah yang itu memang kita himpun gitu. Hmm. Termasuk kita juga bikin cara gimana caranya supaya bikin fanbase dari itu tadi Hmm. gitu. Kalau dulu fisik kita jualan kemana-mana, kalau sekarang kita termasuk sekarang kan zamannya selebgram tuh. Iya. Mungkin kita juga berkorban di situ gitu. Iya. Untuk ngepromoin lagu kita gitu. Hmm. Dan itu mulai gue rasain gitu bagaimana si band ini mandirinya keuangan itu mulai gue rasain gitu. Ya karena memang passionnya gue itu untuk menciptakan karya. Kadang-kadang gue sendiri pun ada gila gitu. Berapa duit yang gue punya gue keluarin gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman juga support tuh, bagus tuh. Mereka juga ngebantu share gimana kita bikin konsepnya, kita dijalanin gitu. Jadi nggak melulu Koko kok gitu. Jadi misalnya Koko udah handle duit yang ini misalnya, ntar Doi bantu untuk support yang lain. Bang Ion juga gitu, Ru juga gitu. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini inisiatifnya masing-masing jalan. Iya, gitu. karena ini harus gue bahas. Kita ini nggak Iya. bisa ngomongin mimpi doang gitu loh. Faktanya jalannya gimana gitu kan. Kalau sejauh ini sih alhamdulillah teman-teman gantian sih Kak gitu. Nggak melulu soal duit supportnya. Iya. Secara gantian ada gitu. Pengen punya produser. Iya. Itu gue lebih jujur lebih cenderung ke tipping point. Iya. Yang penting apa yang gue punya dulu, apa yang sudah gue konsepin dengan apa yang gue siapin bahannya, itu jalan dulu tuh. Ya kita kan secara materi pembahasan udah banyak tuh. Kita marketingnya mau dikemanain nih, mau kemana. Ya orang luar yang punya potensi buat ngeraup masa itu mau siapa. Itu dulu dengan keterbatasan finance tadi, semua pengennya pelan-pelan itu gue jalanin. Terus ya kalau misalkan tiba-tiba nanti misalkan ada, misalkan lo punya potensi nih, gue pengen ngembangin lu nih gitu. Ya bagi gue itu tipping point. Yang penting gue udah punya bahan apa yang mau gue lakukan ke depan gitu. Tapi gitu ya Yu ya, metode lu dengan jemput bola itu jangan pernah lu jangan pernah merasa malu gitu kan, namanya kan nawarin. Iya. Kalau guanya nggak mau waktu itu kan lu nggak apa-apa juga kan sebenarnya kayak gitu walaupun. Gue bikin mau sih. Ya kan, nah, gitu itu maksudnya gini, itu jangan pernah berubah, nggak apa-apa kayak gitu. Lu harus media friendly. Mungkin karena basicnya gue sales kali ya kayak dulu gitu. Lu pantas maksa ya. Jadi kayak urat malu itu udah nggak ada gitu. Iya. Basicnya juga kan gue dagang. Nah mungkin gini, kalau mungkin versinya Koko nunggu tipping point, yang penting dia ngasih yang terbaik. Nah kalau gue ini memang bedanya karena kan gue orang extrovert banget ya Kak ya. Iya. Jadi basicnya marketing. Jadi gue tuh caranya gimana, band gue ada job nih, band gue ada kerjaan nih gitu. Itu sih jadi kayak naluri ngerokok bentar tuh, iya. ngerokok dong. Berdua sih masih aman kayaknya. Kenapa Ru? Jadi apa sih namanya? Masih aman lah ini. Ini sih Kak. Rokok doi gak apa-apa. Iya. Ya jadi ini sih Kak, kalau untuk memang naluri marketingnya emang mau jualin aja terus. Memang gak tahu ya Kak, kayak memang di medsos juga kan Kokolet gue yang megang gitu kan Kak. Gimana caranya terus update, terus ngejual. Gak bisa ditahan-tahan untuk, makanya tadi walaupun bercanda nyari donatur, nyari produser ataupun itu sebutannya, memang tujuan gue ini band harus jualan. Intinya gitu. Kalau misalnya sekarang belum ada yang suka, gue buat sampai banyak yang suka. Itu sih, itu karena udah naluri salesnya mungkin ya kayak itu sih Kak. Ya gak apa-apa, memang harus kayak gitu. Gue tuh aja kan
bikin sampai gue tuh bercandaan tuh sama tim gue sendiri gitu kan. Karena kan kayak gue punya tim-tim produksi, kadang nggak apal tuh malah gue The Potters kan. Coba lu nyanyi. Jadi ada duit 50.000 ya misalkan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 orang ini yang apal lagu The Potters, gue kasih lagu 3 menit nih kata gue kan. Gue kasih gocap ya kan. Gue ngapal semua ya kan. Ya kan bikin just itu, se-effort itu gitu buat teman-teman gue sendiri gitu. Soalnya gue malu lah. Gue malu banget ketika gue bawa gerombolan gue gitu. Ada satu orang yang gak tahu tentang karya yang dibawa gitu. Iya benar sih. Kayak ngerasa ditampar gue tuh. Ya mungkin Nah ini karena gue tes lagu sendiri, Live Without You, pada gak tahu. Aduh. Berarti lu sebenarnya gak suka kan Ru sama band ini? Jujur aja lu. Suka ya? Oh, bohong. Gimana Ru? Kalau aku tuh bukan berarti aku wibu terus aku dengerin lagunya anime doang. Iya. Sebenernya ya aku lebih ke Iya, tapi menurut lu Kokolet ini udah sesuai ekspektasi lu lah ya buat ngeband lah ya. Sebenernya kalau aku mungkin lebih sadis lagi ya. Sedih. Yang aku dengerin kayak pembunuhan gitu. Enggak. Kayak mana? Sadisnya itu gimana? Ya masa-masa SMA aku kan kayak dengerin XXXTentacion. Oke. Kayak Juice WRLD, terus ada Lil Peep, kayak rapper-rapper yang sad boy gitu kan. Ya bahas tentang bunuh diri, tapi kalau ini kan masih yang galau. Ya. Jadi ya ada perubahan juga gitu di aku. Jadi gitu. Yang dulunya kayak pikirannya yang udah gelap. Ya, join ke Kokolet tuh kayak biarin aja sih dia ngomong, biarin. Kayak gabung lagi gitu aja, kayak dapet hal yang berbeda. Iya. Kenapa sih gue pancing buat ngomong nih ya? Karena kemampuan sales tadi kan. Public speaking tuh penting Bang Yon. Lu gimana mau jual band lu kalau lu gak bisa ngomong? Zaman sekarang tuh kan kayak gitu. Lu harus bisa ngejual band lu gitu. Satu di media sosial contohnya. Ya kalau udah masa promosi, seharusnya semua personel band termasuk Bang Yon, Doi juga itu harus aktif di media sosial. Biar orang-orang tahu band ini ada, itu aja dulu ya kan. Habis itu baru ngomongin lagunya. Terserah lu mau update apa, yang penting story kalian tuh ada merah-merahnya itu tuh. Orang ini masih hidup ternyata gitu kan. Ya walaupun lu story cuma jempol kaki doang gitu. Aduh apa ya promosi lagu. Gak ada, jempol aja deh gitu. Gak apa-apa gitu. Yang penting orang kan, ini apa sih Doi ini orang promosi lagu deh. Gak apa-apa, yang penting gue eksis ya kan gitu. Kalau mau denger lagu di YouTube, ngapain di story ya kan. Suruh siapa juga lu ngeliat jempol kaki gue. Kan jadi bahan ngobrol ya kan. Lu dengerin lagu dong ya kan. Gitu. Harus aktif bro. Jadi kalau ada yang gak aktif, itu yang gue bilang ngukur diri gitu. Lu aktifin dulu teman-teman satu band atau di circle-circle itu, aktifkan itu. Mode on semua. Cuma juga kita mau keluar circle kemana-mana kalau kita belum menyadari kehadiran kita. Iya dong gitu. Kadang gue juga lagi diri gitu. Kadang gue juga berpikir gitu. Ya dulu kan gue basicnya sama-sama marketing di perusahaan. Sekali ini yang gue jual beda. Apa yang bedanya? Yes, apa yang bedain? Bukan, band kali ini? ini Kan gue yang ngomong, dia yang ngomong. Kalau dulu bedanya di mana band ini? Kalau dulu di perusahaan. Oke. Gue bentuk yang ngejualnya bentuk barang. Oke. Kalau sekarang bentuk karya musik. Nah tapi tetap gue terdidik sama target gitu. Ya. Jadi kalau misalkan tahun ini Kokolet targetnya baru kedengeran, gue pengen tahun depan targetnya Kokolet jadi bener-bener disukain gitu. Karena gue selalu di rumah selalu konsepin, kita mau ke depan mau bulan besok, bulan tahun besok mau kemana. Gue selalu konsepin itu, gue selalu on target seperti apa targetnya. Ini gue sama-sama maksudnya ngebuka pikiran juga nih, maksudnya sharing aja ya. Kita tuh harus sama-sama sadar kalau ini bocoran aja ya, gue kemarin barusan ngobrol sama Ko Dede Suryana, salah satu produser musik top lah di Indonesia gitu.
Setiap hari itu ada di dunia ini gitu. Indonesia deh. Indonesia itu setiap hari ada 18.000 lagu baru setiap hari. Agak kejam ya. Sakit banget kayaknya nih kata-kata ini. Nah itu maksud gue, kalau kalian punya satu lagu gitu, sangat mudah kan diukur kan. Jangan-jangan besok dilibas sama lagu yang lain. Makanya gue tanya tadi lagu, gue lebih memicu kalian memproduksi lagu gimana pun caranya. Mau minta tolong kayak mau ada produser, kayak mau jual pempek, kayak mau gimana lagu ini. Kenapa? Karena besok akan lahir 18.000 lagu lagi nih. Tidur ntar malam gue nih. Nah, cambukan kayak gini kan, ya ini kan tergantung mental bang ya. Kalau mental Anda tempe, Anda berhenti main musik gitu. Tapi kalau mental Anda baja ya kan, sebagai pengen ngasilin uang, kalian pasti berpikir 1000 kali lipat lebih cepat daripada hari ini gitu. Gue yakin lebih tajam nanti. Dari cara berpikir sampai ke pembuatan karya. Atau menggunakan metode-metode promosi yang efektif, efisien, yang kira-kira gak bayar di mana ya. Teman-teman, nah itu kata gue kan, ini kan harus diukur tuh. Teman-teman gue yang bisa bantu gue siapa aja ya gitu. Nah itu yang diukur. Ntar malam gue ngelis lah Kak. Nah itu poinnya. Karena itu yang di manajemen lakukan. Maksud gue ini berhubungan sama waktu kok. Gue gak bicara lu mau ngelis, mau apa segala macem. Besok lahir 18.000 lagu baru kok. Jadi kalau list, kalau ngobrol sama gue ini lebih ke praktis aja gitu. Gak usah ngomongin konsep sama gue. Kenapa? Karena banyak ya yang punya konsep-konsep yang lebih bagus dari itu gitu. Tapi gak jalan karena berakhir di kertas doang itu. Benar. Nah itu lebih, gue tuh lebih suka langkah-langkah sederhana. Tapi dilakukan. Benar. Daripada konsep yang matang tapi cuman berakhir di rencana. Benar. Karena itu sama kawan-kawan juga selalu gue pengen pokoknya produktif gitu. Jadi dengan keterbatasan yang ada, bagaimana kita caranya selalu produksi. Lalu terus gitu. Dengan konsep misalkan timingnya sekian, gue pikir kalau ada yang lebih cepat itu lebih bagus. Gitu. Artinya kalau misalkan Kokolat besok pegang duit, besok pengenlah kita minimal bikin EP misalkan, ya kita berangkat gitu. Karena gue menyadari memang pengalaman dulu waktu ya zaman SMA lah kita ngirim demo ternyata ada waiting list ribuan demo. Gue menyadari itu. Jadi bagaimana caranya dengan kemampuan yang ada kita terus dulu itu. Gitu. Kalau masalah timingnya kapan, nah itu yang pengen gue gak mau terlalu lambat. Iya. Gitu. Kan jadi, belahnya sebenarnya enak, ini sharing ya kok. Kan ada kalau di analisa kita itu biasanya setahun itu ada 12 bulan. Ya kan. Lu mau keluar setiap bulan berarti lu butuh 12 lagu. Kalau lu mau bagi 4 bulan berarti lu cuman setahun tuh cuman butuh 4 lagu. Kalau lu mau keluarnya tiap 2 bulan berarti lu cuman butuh 6 lagu gitu. Dan yang itu yang lu bilang tadi, sales harus ada target. Nah kan, kalau seandainya lagu ini sudah berjalan 1 bulan, harusnya di bulan kedua atau bulan ketiga lu harus udah rilis lagu baru gitu. Biarin lagu itu hidup dengan sendirinya aja, tapi langkah-langkah produktivitasnya berjalan. Terus promosi lagu kedua gimana? Lakukan promosi di lagu kayak persis di lagu pertama, tapi ada inovasi yang baru gitu. Oh kemarin kita belum ngelakuin hal ini nih gitu. Nah itu yang maksud gue progres gitu loh. Jadi banyak band ini kejebak sama satu lagu ini, Love Without You ini selama gak kerasa setahun 2 tahun diomongin terus nih. Itu yang gue khawatirin sebenarnya yuk kok ya kan. Itu yang gue khawatirin. Takutnya nanti gak kerasa nih udah 5 bulan ngomongin lagu ini terus gitu kan. Itu yang gue khawatirin. Padahal harusnya lagu baru aja yang kita promosiin gitu. Terus bagaimana promosinya, lu mau datang lagi ke podcast ini membicarakan lagu yang baru boleh-boleh aja ya kan. Kenapa enggak gitu kan. Boleh-boleh aja. Gak ada masalah kan kita cerita. Gue ada lagu baru kan. Ya kan. Kan gitu. Wah apa nih ya kan. Boleh nih. Kan kayak gitu aja sebetulnya langkahnya. Terus memperbaiki atau menjalankan apa yang belum dijalanin waktu pas di lagu Live Without You gitu. Nanti di single ketiga gitu lagi tuh. Kayak gitu terus. Hingganya nanti terbiasa dengan hal-hal yang. Kan gitu kan tadi gue cerita. Bikin lagu, produksi, promosi.
cari duit udah ngikut lah itu. Gitu-gitu aja lah. Iya sebetulnya kan kayak gitu. Kalau jenuh disuruh siapa lo main musik kan kayak gitu. Ya boleh tuh healing, tapi healingnya orang industri beda loh. Healingnya profesi. Kita healing nih misalkan kita jalan ke, misalkan kayak kita ini yang lagi populer destinasi ini, gue jadi promosi nih. Misalkan Wira Garden. Kan ada sungainya, ada sewa tempat misalkan 500.000 semalam tuh ya rame-rame yuk di situ yuk gitu. Nah kita itu biasanya bikin lagu di situ. Healing kan kayak gitu tetap produktif. Ngasih kerja dong, ya kan? Kan lu pencipta lagu. Lu cari bikin lagu yuk kan enaknya musisi itu kan kayak gitu. Sambil healing tapi bisa sambil kayak gitu. Kalau orang kantor kan enggak, work hard, liburan hard juga gitu. Holiday hard, healing hard. Jadi benar-benar ngelepasin dia nggak mau kerja. Iya kan, kalau musisi kan enggak, makin dia dikasih tempat yang ini mau makin jadi gitu. Nah, inspirasi kan. Hari ini cerita tentang cinta, besok cerita tentang air mengalir ya kan misalkan, atau angin berhembus ya kan, atau alam yang indah boleh-boleh aja kan. Nah Allah itu kan ngasih ilham tuh dengan yang kayak gitu. Ternyata Kokolet booming lagunya dengan menceritakan tentang alam misalkan kayak gitu. Oh kita ternyata alurnya ke sini ya gitu ya. Kemarin capek-capek lagu cinta nggak laku-laku. Begitu cerita tentang alam laku gitu. Kan kita nggak tahu tuh. Nah yang paling penting kan kita bisa, musisi tuh makanya peka kan, harus peka banget gitu. Nangkep itu tuh, nangkep pertanda atau ilham-ilham itu harus bisa secepat itu gitu nangkepnya. Jadi kalau titipan gue gitu sih, tetaplah jadi musisi ketika healing ya kan. Juga sih sebenarnya yang sering gue pas ngobrol ringan ya sama teman-teman gitu. Kita harus peka sama tipping point gitu. Ya di live video, misalkan di live video kita belum booming, berikut-berikut kita booming. Yang penting kita di mana kita berada, konsep itu sedang kita kerjakan. Oke. Jangan cuman kertas gitu. Kita selalu kerjakan terus gitu. Bagi dengan kemampuan yang ada dulu iya, gitu. Iya wajar. Kalau seandainya ngomongin finansial tuh kan kayak gitu. Sama kayak promosi ads di Instagram sih bro. Kalau punya duitnya 500.000 berarti jangkauannya cuma segini. Kan kayak gitu ya kan. Kalau punya 1 juta segini. Kalau punya 20 juta berarti lebih lebar lagi. Sama persis dengan kenyataan kayak gitu. Effort kita cuma segini. Berarti langkah yang kita lakukan range-nya segini nih misalkan gitu. Tapi kalau udah tahu tapi tetap nggak dilakuin, ya apa namanya? Gue nggak tahu juga gitu. Maksud kita podcast hari ini juga sebenarnya konsul gitu ya sama Kak Angga gitu. Gue belum nemuin kira-kira dengan kemampuan yang ada gitu. Apa sesuatu secara teknis yang bisa dilakukan yang bikin dampaknya besar gitu. Gue belum ketemu tuh caranya seperti apa gitu. Tangkap promosi technically kan ada 2 hal. Anda sales kan. Nah kalau lo mau promosi gini, promosi hard sales, langsung berarti ya kayak gini, orang-orangnya yang harus bergerak gitu. Hubungin langsung. Oke, ngehubungin langsung dan lain-lain tuh. Harus gerak tuh kemana-mana. Tapi ada 2 nih saat ini, ada langkah yang media sosial loh, yang lo bilang tadi gitu. Media sosial itu bukan tempat kalian ngepost. Ya kan, media sosial itu tempat kalian berkreasi. Kalian kreator kan, produksi musik sendiri kan. Habit orang kreator sama user Instagram harus dibedain. Kalian ini penonton Instagram, apa kreator musik gitu. Itu yang gue bilang. Kalau kalian promosi di digital konten, bikin dong konten. Kalau promosi digital itu, konten adalah kunci. Gitu. Apa yang bisa dikembangin dari Live Without You? Ya kan? Atau kita lebarin kalau nggak ada bahan, apa yang bisa dikembangin dari si Rasengan ini gitu, misalkan gitu. Apakah dia menyanyikan lagu Live Without You dengan menggunakan kostum Naruto? Boleh-boleh aja. Iya kan? Bisa. Atau dia lu bikin gitar singing Live Without You, ayo geser dulu. Dapur bikin pisang goreng, gue mau bikin lagu. Gue mau mainin Live Without You tapi pakai gitar doang, misalkan gitu. Boleh aja, atau mau kombinasi drum sama bass.
konten adalah kunci dong, ya kan? Jangan nunggu kegiatan terus baru ada posting. Kalian ini bukan penonton. Kalau lu mau poin dapat dari gue ya kayak gitu dong. Kalau keluar lu buat wawancara, kalau di medsos ya lu berkreasi. Jadi nggak melulu kita bicara Live Without You. Katanya Live Without You buat menyemangati orang. Mana semangatnya? Live Without You-nya aja nggak menunjukkan semangat buat orang lain. Nah lu kritik, lu pedes ya. Ya kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Itu benar. Nah itu yang harus kalian tularkan kan. Oh, Live Without You banget ya mereka ini. Bandit lagu ini ternyata ya kan. Kata Bunda Korla gitu. Ya kan. Nah itu yang gue bilang habit itu yang harus ditunjukkan. Itulah dasar kenapa orang mau denger lagu kalian. Kalian menularkan spirit yang sama ternyata. Itu dasar orang mau follow akun Kokolite atau akun Instagram kalian masing-masing. Karena kalian layak untuk di follow, layak untuk diikuti gitu. Itu sebetulnya. Kalau mau praktek kan, dari tadi kan gue gak temuin terus. Nah sekarang udah dikasih tahu tuh celahnya. Jangan lu suruh gue buat konten buat kalian ya kan. Kita podcast ini sekitar 1 jam. Kalau kalian cerdas, kalian potong-potong podcast ini. Ya kan, nanti download, gue tayang, kalian download di YouTube. Nah kalian mau jualan apa? Poinnya di mana? Potong. Ini gue lagi ngobrol di podcast. Jadi gak capek kan? Kemarin-kemarin gue cuap-cuap segala macam. Ini 1 kali syuting di tempat Bang Angga. Bahannya potong-potong, bahannya banyak nih. Repost. Dan jualan gitu. Jangan gitu. Atau mau bikin kreasi sendiri. Atau kalian bikin kayak gini sendiri Bang ya. Syuting sendiri pakai handphone doang. Cerita tentang lagu itu menurut kalian. Live Without You menurut Ayu. Kita program sendiri. Iya dong. Di lagu itu. Iya. Live Without You menurut Koko gimana? Live Without You menurut, kan beda-beda ini. Iya. Sudut pandang. Kalau sama aja, bubarin aja. Band ini satu aja gitu. Apa yang sama-sama semua? Semua orang kan punya sudut pandangnya masing-masing kan. Ada yang Live Without You yang lebih dia pencinta binatang misalkan gitu. Dia nangkepnya binatang loh, bukan pasangan misalkan kata dia. Gue kok kebayang anjing peliharaan gue ya misalkan gitu. Iya benar. Atau gue kebayang sama pohon janda bolong gue itu ya kan, misal gitu ya kan. Boleh-boleh aja dong orang itu. Atau orang ngebayang sama Tuhannya misalkan gitu. Bisa. Atau Kebayang. sahabat. Kan orang punya menyerap masing-masing. Iya. So itu konten bro. Ini gue bukan bermaksud superior ya bang ini. Gak ada ya inti balik lagi. Mudah-mudahan nangkepnya gak kesana teman-teman. Ini kita sharing-sharingan aja. Justru kita makasih banget Kak. Ilmunya daging semua. Oh daging ya. Ngobrol sama Yuyun, daging semua tuh. Gue dari SMA udah lelekan bro sama dia bro. Jangan baper ya bro. Dia tuh ngatain gue cungkring terus dari dulu. Dia ngatain gue cungkring, gue ngatain dia gendut dulu. Dari keledekan. Abis itu kata-kataan bapak abis itu. Khasnya anak 90-an. Iya. Serunya gitu. Lu dikatain gak bapak lu? Ya gitulah, intinya kan beda-beda. Apalagi dia multi instrumentalis. Bisa pakai gitar, bisa pakai keyboard ya kan. Hari ini dia pakai keyboard Live Without You pakai baju Naruto, besok dia pakai baju Street Fighter, Dalsim misalkan. Boleh-boleh aja kan dia sekalian explore anime itu apa sih? Cosplay. Ya kan? XM cosplay. Jadi mana dia hobinya dia bisa combine sama si lagu yang bandnya kalau dia. rumah kita bebasin, explore. Iya kan Ru, sebenarnya kayak gitu. Kan orang ngeliatnya kan lucu, tapi gue ngeliatnya gak lucu. Gue tetap ngeliat dia gokil dari sudut pandang yang gila nih orang kreatif banget ya gitu. Ngeliatnya ke situ. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih, asik. Harapan lu lah, harapan Kokolite terhadap, harapan Kokolite lah untuk Kokolite sendiri apa? Bang Yon coba sini. Bang Yon gimana Bang Yon? Gue Kokolite ya? Iya dong. Harapan gue pribadi sih. Itu makin sedikit. Amin. Ya. Karya-karyanya diterima. Amin. Semua kalangan, kalau bisa semua kalangan. Itu aja sih.
Amin. Gimana Koko? Koko gimana? Ini kan jadi doa sama-sama. Yudi, Doi, rokok terus. Suruh ngomong males-malesan. Kecil kayaknya bayarannya. Iya dong. Sehat terus. Amin. Personilnya. Amin. Kompak terus kompak ya. Kompak terus. Hmm. Udah itu aja sih. Amin. Gak ada apa. Aman. Ru, gimana Ru? Ya harapan lu sama band ini. Ini kan band lu bukan sini. Ntar lu Ru, ini band lu bukan? Iya. Lu gak salah band kan ini kan? Gak taunya lu, ih gue bandnya bukan ini lu. Udah ngobrol lama-lama gue kan bukan band, personal band ini kata. Harapan buat Kokolat ya. Manajer atau produser. Oke. Biar lebih produktif ya. Biar Karyanya bisa tersalur terus. tanpa gitu. mikirin yang lain, cuma mikirin apa yang ada di pikiran aja. Ya. Tanpa mikirin hal lain. Oke. Tanpa ke-distract sama. Oke, bisa. Fokus di karya berarti maksudnya. Kalau ketemu produser bisa fokus sama karya. Itu janji lo ya. Ya kan, nanti kalau ingat suatu saat dia berubah diputar lagi aja video ini gitu. Nanti bisa kegiatan. Katanya dia ngebos malah ya kan, ngebos. Ada produser dia malah, males lah gue. Sibuk gue mau nonton anime nanti 3 jam lagi. Jam 5 lah nanti. Udah ada produser, kemarin pening. Udah ada produser malah nonton anime. Terus gimana, Ayu gimana? Kalau Ayu mindsetnya sih semoga ini jadi doa ya kayak panjang umur. Oke. Bisa ngikutin kesuksesan para senior kita terdahulu. Amin. Salah satunya The Potters Amin. gitu. Ini gak peres tapi benar-benar gitu. Siapa sih yang gak tahu kan band Angga gitu. Terus produktif, kita gak mati ide gitu. Iya. Karena bagi aku ide itu mahal ya Kak ya. Jadi kalau misalnya Allah kasih otak yang terus produktif, bisa bikin ide-ide setiap hari, itu alhamdulillah banget. Iya loh, sehat loh pikiran kita, iya, produktif jadi itu. kita benar-benar mikir itu aja gitu. Jadi harapannya itu long lasting, orang-orangnya juga mudah-mudahan juga panjang umur, panjang rezeki, awet di sini gitu. Terus itu gak mati ide, kita terus bisa berkreativitas. Gitu. Koko gimana Koko? Mudah-mudahan band ini kayak Dream Theater dan Kalau gue sih basicnya harapan buat Kokolat itu dijawab semua sih sebenarnya ya. Semoga pelengkap aja sih. Harapan gue semua yang gue pikirkan, semua yang gue kerjakan, semua yang teman-teman kerjakan itu berhasil. Harapan gue sih itu. Amin. Oke Kokolat, thank you banget ya. Udah mau ngobrol. Semoga bisa bermanfaat. Sangat bermanfaat. Buat kita dan buat teman-teman yang nonton ini. Kita juga makasih banget Kak. Orang jadi tahu kan kalau Naruto juga bisa ngeband gitu. Ya gitu, dia target gue terus ya, diledek terus. Lama-lama dia kesel sama gue. Dia kesini gak mau lagi, Angga kemarin ya. Naruto ngefans sama Arima Kosei. Arima Kosei. Itu gue baru tahu. Pianis, iya keren. Kalau tahu lagunya kan belum tentu tahu animenya kan. Ini udah ngomong nama tokonya, tiba-tiba nyanyi lagu Orange. Nonton. Iya. Karena ya itu, gue menempatkan diri gue sebagai di industri musik gitu. Jadi gue harus dengerin lagu apa aja gitu. Sebetulnya gitu. Jadi bukan, gue tahu juga ya, memang gue harus tahu sebetulnya gitu. Kalau lo gak tahu, nah lo harus resah kenapa lo gak tahu gitu. Terus biar lo dapet referensi gitu. Tahu lagu banyak itu sebenarnya poinnya bukan lo hebat, enggak, tahu gak lo. Itu jadi referensi lo, bahan lo buat nulis lagu, buat bikin musik gitu. Enggak, gue gak ngeliat orang banyak tahu lagu terus dia hebat dengan wawasannya gitu. Enggak, oh berarti akan tercipta karya yang bagus banget nih dari ini orang nih nanti kalau seandainya ini. Karena referensi dia banyak gitu. Kan di bidang akademisi contohnya kan dia gara-gara dia banyak baca buku, dia jadi bikin buku kan. Dia punya pemikiran sendiri ternyata gitu kan.
Gimana orang mau nulis buku kalau dia gak pernah baca buku. Gitu ya kan. Ya mudah-mudahan band ini sesuai harapan lah ya. Amin ya. Gue berharap sih Kokolet sendiri, terus masyarakat Lampungnya sendiri, gue sih gak jauh-jauh lah. Inner circle teman-teman tuh dari teman-teman Kokolet sendiri itu suka dulu deh sama lagunya gitu. Kalau gue jujur pribadi tuh ya, gue baru berhasil ngeband gue main musik gue ini berhasil. Gue gimana caranya itu istri sama anak-anak gue atau di inner circle gue tuh harus suka dulu tuh sama karya gue gitu. Gue tuh gak terlalu kejauhan kemana-mana gitu. Mikirin satu Indonesia atau satu dunia ini suka gitu. Bisa gak gue bikin orang terdekat gue ini suka sama karya gue. Gitu. Baru naik level ke lingkungan RT mungkin. Naik level ke lingkungan Lampung mungkin ya kan. Baru kita bicara global gitu. Tapi biasanya representatif. Biasanya teman-teman terdekat ketika sudah kebanyakan support. Nah itu bisa pede juga ya. Kayaknya lagu kita bisa deh ini. Gitu biasanya representasi gitu. Ya mudah-mudahan sesuai lah ya. Amin ya. Sesuai ya. Gue mau band ini eksis. Amin. Jangan patah semangat. Gue capek ngobrol sama band-band patah semangat itu. Itulah kenapa gue kritis Karena basically gue tuh gak mau, gue udah capek-capek ngomong, besoknya bandnya bubar gitu. Karena yang harapan gue kan, wah dia harus konsisten dong di musik industri misalkan gitu kan. Walaupun di Lampung-Lampung aja, tapi karyanya bisa didengar. Kan dia liriknya bahasa Inggris. Walaupun dia dagang pempek, tapi Britney Spears itu tahu tuh lagunya Kokolet gitu. Ya Justin Bieber tuh dengerin tuh lagunya Kokolet. Amin ya Allah, Iya dong, ya kan? Kan lagunya bahasa Inggris. Iya benar. Gue lagi dagang pempek di sini nyanyi lagu gue apa sih Tiba-tiba Justin Bieber cover kan gitu. Nah kan kayak gitu. Jadi kata siapa ya kan bisa dapat uang walaupun di sini. Someday kalau mereka misalkan orang Amerika sendiri suka sama Kokolet, kenapa enggak manggung di sana gitu. Amin ya Allah. Itu kan dasarnya. So nothing tulus maksud gue kan. Apapun lakuin ya kan. Nah, saat ini lagi kerja totalitas ya kan. Sisihin sedikit ya kan buat support. Gue gak tahu lah supportnya buat apa ya kan. Buat rekaman kayak buat apa kayak. Atau paling enggak lu hadir ya kan. Lu punya ongkos buat hadir. Buat teman itu kan support juga gitu. Betul. Hadir ya kan. Datang bawa gorengan 15.000 perak gitu kan. Sering buat banget. Nah kan kayak gitu kan support. Support kan bro ya kan. Itu udah ngebuat kita nyaman gitu. Ngumpul jangan sekedar ngumpul. Tadi kan kalau nggak kemana-mana itu lakuin sesuatu buat media sosialnya. Konten adalah kunci. Kalau keluar dari Basecamp berarti harus kemana nih? Ke podcast gua kah? Ke radio kah? Kemana kah? Apapun lo lakuin harus keluar. Di dalam jangan ketawa-tawa, jangan ngopi ngerokok. Bikin something nih. Hari ini kita bikin apa ya buat konten kita ya gitu. Mudah-mudahan sih kalau dijalanin pelan-pelan. Nanti terbiasa. Gue yakin lah. Gue yakin pasti ada yang ngikutin nih. Seru nih band nih. Ya kan? Seru ya band ini gitu. Atau absen. Kita gak usah aktif di media sosial kita. Tapi aktif di Kokolet media sosial. Tapi yang lain harus absen nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Senin. Yang nyumbang konten hari Senin harus Bang Yon. Bang Yon harus ada konten di hari Senin. Gue gak tahu terserah lu Bang. Ya kan. Pokoknya setiap Senin lu harus ada konten. Kan kayak gitu. Atau absen. Kan boleh-boleh aja. Betul. Masa lu tuh. Nah kan gitu. Nah Rabo dia. Nah kan absen tuh. Biar medsosnya hidup. Wah keren banget. Thank you. Iya kan? Praktek. Langsung ke praktek. Mudah-mudahan bisa relate aja lah sama kalian gitu kan. Lu juga gak harus live video gak harus ngomongin lagu. Lu kebagian hari Jumat misalkan gitu. Lu mau posting lu lagi bikin pempek juga boleh-boleh aja. Soundtracknya Live Without You. Soundtracknya Live Without You gitu. Atau bikin puisi. Biasanya aku bikin syair sih Kak. Boleh. Gitu. Jadi lu bisa menyemangatin orang. Iya. Kayak gitu aja kan gak apa-apa. Yang penting relate lah gimana caranya lagu ini bisa dengerin orang lah gitu lah. Misinya gitu. Bosen lah orang ngedengernya. Udahlah kita ini gak usah mikirin kita. Mikirin gimana caranya lagu ini didengerin orang. Udah itu. Karena dengan itulah kita bisa bikin pempek banyak lagi. Misalkan gitu lagi. Bro. Iya, ini gue ngomongin pempek terus biar laku pempek lu. Iya makasih ya gitu. Kak. Besok gue kirim pokoknya. Biar laku aman-aman ya kan ada duit tuh. Ya makasih Kak. Rame orderan. Ya rame kan orderan. Bang Ian juga ada kedai. Kedai apa? Di lapangan Weda di Batagor. Iya. Oh iya dia udah tahu. Oh iya deh ya Yuyun ini ya. Iya deh. Dagang juga. Iya bener. So kenapa? Itu yang gue bilang orang itu gini loh.
Kan orang butuh alasan kenapa mau dengerin lagu Iya, itu gitu kan. Iya, iya. Yang lu jual terserah lu gitu. Lu mau lagi motong dugan kayak ya kan lagi dagang batagor kayak. Kan kita jual kejujuran bro, Iya. fakta. Lu gak usah kebanyakan gaya deh di depan orang-orang lagu gitu yang mau dengerin lagu. Lu mau jual apa? Flexing BMW X3? Punya enggak, mobil orang, dipaksain gitu. Iya. Atau lu sok-sok jadi bos apa. Realistis aja bro. Kayak gua, kalau lu lihat postingan gua di rumah gitu, nyuruh anak gua tidur gitu. Tidur nak. Hah? Tidur. Kata gua, tolong tidur. Ya kan? Saya gua jualan realita bapak-bapak kalau malam nidurin bocil tuh kayak gitu tuh gitu. Oh iya kan yang channel anak-anaknya itu ya. Iya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya nggak ada yang gua tutup-tutupin lah intinya. Ya nggak harus semua juga urusan rumah tangga juga kita ini enggak gitu juga ya kan. Amin ya bro, thank you banget. Makasih. Coco Light semoga Makasih sukses juga. sesuai harapan ya, amin ya. Geng, Gipul Plus untuk Coco Light.